Saya menggambarkan hadirin, kalau di Aceh ini kemarin kan kita baru ngerasain bahwa Bapak merayakan memperingati tsunami yang sudah berapa? 20 tahun. Ya, 20 tahun tsunami. Perhatikan nggak kalau di Banda Aceh itu, setiap persimpangan atau setiap jalan yang kita lewati itu ada dibuat jalur evakuasi. Ya kan, jalur evakuasi, belok ke kanan atau belok ke kiri. Pokoknya diarahkan jalur evakuasi itu yang tujuannya tempat yang paling aman untuk terhindar daripada tsunami kalau datang lagi. Saya menggambarkan hadirin, kayaknya jalur evakuasi untuk kita semua, dan kita butuh jalur evakuasi itu. Jalur evakuasi yang terpenting untuk kita hari ini adalah di majelisnya para ulama. Dengan duduk dengan kita para ulama, itulah jalur evakuasi yang harus kita ketahui jalurnya kemana, jalannya kemana. Jangan sampai hadirin kita nggak tahu mau evakuasi kemana, akhirnya salah belok, ujung-ujungnya kita pun tenggelam dibawa dengan tsunami. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita agungkan seluruh para alim ulama, tuan-tuan guru kita, yang kita yakini kehadiran beliau-beliau insya Allah menambahkan jutaan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita dan perkumpulan kita pada malam hari ini. Yang tadi sudah banyak disebutkan namanya satu persatu, karena saya beberapa kali tadi mendengar dari MC ketika mempersilahkan saya untuk berbicara memang ditekankan tausiahnya singkat. Waktu Habib Muhammad Ridwan, Kiai Mufti ya pasti yang lebih panjang. Tapi kalau saya memang singkat, jadi saya upayakan sesingkat-singkatnya. Sesingkat-singkatnya insya Allah. Mudah-mudahan ya memang tujuan kita pengennya datang ke sini juga bukan untuk memberi, tapi untuk mengambil ilmu daripada siapapun. Baik hanya yang memberikan kata sambutan, insya Allah pun kita yakini semua ucapan-ucapan para ulama kita adalah mengandung ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita. Satu kebahagiaan saya melihat pemandangan, dan mudah-mudahan insya Allah pemandangan-pemandangan semisal ini banyak terjadi di Kota Medan dan juga di seluruh Sumatera Utara. Para alim ulama dari berbagai macam alumni, dari berbagai macam asal muasal di tempat mereka belajar berkumpul di dalam satu majelis semisal ini merupakan satu hal yang sangat menggembirakan untuk kita semua khususnya. Dan mudah-mudahan insya Allah sebagaimana tadi kita harapkan, perkumpulan-perkumpulan ini insya Allah di mana-mana ya, para ulamanya bersatu, para ulamanya saling bersilaturahmi, para ulamanya saling berkumpul. Ini yang paling diharapkan. Karena kita melihat hadirin yang sangat mengkhawatirkan adalah kadang-kadang yang kita lihat jamaah masyarakatnya saling ribut, itu bisa jadi dikarenakan mereka melihat ulamanya pun ribut, ulamanya pun suka dikit-dikit berantem, ulamanya pun dikit-dikit merajuk, ulamanya pun dikit-dikit sakit-sakit hatian, dendam-dendaman. Bagaimana umatnya nggak begitu ikutan dengan para ulamanya? Tapi insya Allah kita yakini dengan melihat wajah-wajah mereka ini, ya wajah-wajah yang ada di depan ataupun mungkin ada yang jelek-jelek di belakang, kita yakini hadirin, gak perlu pun mereka berbicara, dengan melihat perkumpulannya mereka dalam satu majelis misal ini, insya Allah sudah mendatangkan rahmat tersendiri untuk kita, sudah mendatangkan semangat tersendiri untuk kita. Belum lagi dari tadi disampaikan bagaimana tentang pentingnya ilmu, ya apalagi dalam naungan tastafi, tasawuf, tauhid, fikih, yang hari ini juga kita betul-betul berhajat, ya betul-betul membutuhkan untuk menjaga, membentengi akidah kita yang kita menyadari memang macam-macam. Ya luar biasa, serangan demi serangan. Ada yang bahasa semut jadi viral, ada yang bahasa malaikat sudah viral, yang aneh-aneh pun viral, udah diangkat jadi Sunan Kalijaga dan segala macamnya. Walhasil hadirin, kalau yang kayak gitu pun banyak pengikutnya, saya berharap insya Allah yang ulama-ulama lurus-lurus ini insya Allah jutaan kali lipat pengikutnya. Insya Allah. Saya teringat sedikit saja. Ada hikmah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita belajar. Ketika Allah memerintahkan untuk hewan lebah, tawon. Ini Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl. Jadi tawon ini banyak sekali hikmah yang Allah berikan kepada satu hewan tawon ini yang untuk kita disuruh belajar. Sampai-sampai disebut satu surah nama tawon, surah An-Nahl.
Ini insya Allah menggambarkan bagaimana perkumpulannya. Ketika Allah memerintahkan, wa auha rabbuka ilan nahl anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Ketika Allah memerintahkan kepada nahl, tawon, lebah, anittakhidhi minal jibali buyutan, untuk dia mengambil daripada pepohonan, daripada pegunungan, gunung-gunung, rumah-rumah untuk mereka, sarang-sarang untuk mereka. Lalu yang disebut oleh Allah, wa minasyajari, daripada pepohonan-pepohonan, wa mimma ya'rishun, dan daripada rumah-rumah tempat-tempat tinggal mereka. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala membuat urutan lebah untuk membuat sangkar atau sarang yang biasanya kita jadikan tempat sarang madunya untuk kita makan berkali-kali. Sarang dari mana? Dari pegunungan yang pertama kali disebut oleh Allah. Yang kedua daripada pepohonan, dan yang ketiga daripada rumah-rumah, daripada rumah-rumah tempat kita tinggal. Diteliti hadirin, diteliti. Ya, ini saya singkat saja. Diteliti bahwasanya memang kualitas madu itu, kualitas madu yang paling terbaik itu yang dari gunung. Makanya tempat kita belajar, Kiai Mufti belajar, Abiwan juga belajar di sana. Di Hadramut itu terkenal kualitas madunya itu nomor 1, nomor wahid di dunia. Baru setelah itu Australia, New Zealand, dan lain-lain. Hadramut itu paling terkenal. Tapi kalau tahu ya, kalau di Indonesia ini luar biasa, terkenal dengan banyak gulanya ya. Makanya habis makan madu, habis minum madu bukan sehat, tapi kena diabetes. Subhanallah hadirin. Dari gunung-gunung. Dan itu ada macam-macamnya juga, ada grade-grade-nya juga. Ya. Ada yang walhasil intinya semakin sulit si lebah itu menghasilkan madu yang keluar daripada tubuhnya, maka akan semakin mahal itu madu sendiri. Madu itu akan semakin lebih mahal. Maka diteliti oleh ilmuwan, dari pegunungan itu yang paling afdal, yang paling baik, yang paling keren, yang paling bagus. Baru setelahnya daripada pepohonan-pepohonan. Baru setelahnya daripada sangkar-sangkar, dari sarang-sarang yang ada di rumah-rumah. Di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya semakin sulit meraih satu hasil, untuk mendapatkan satu hasil, maka akan semakin besar, semakin juga manfaatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku untuk kita. Untuk kita mencari tempat sarang untuk kita berteduh. Sarang untuk kita berteduh. Di mana hadirin? Bukan di rumah kita, itu hanya sekedar untuk kita istirahat. Tapi sarang untuk tempat kita berteduh yang paling penting, khususnya di zaman ini adalah dengan kita duduk dengan para ulama-ulama ini semua. Saya menggambarkan hadirin, kalau di Aceh ini kemarin kan kita baru ngerasain bahwa Bapak merayakan memperingati tsunami yang sudah berapa? 20 tahun. Ya, 20 tahun tsunami. Perhatikan nggak kalau di Banda Aceh itu, setiap persimpangan atau setiap jalan yang kita lewati itu ada dibuat jalur evakuasi. Ya kan, jalur evakuasi, belok ke kanan atau belok ke kiri. Pokoknya diarahkan jalur evakuasi itu yang tujuannya tempat yang paling aman untuk terhindar daripada tsunami kalau datang lagi. Saya menggambarkan hadirin, kayaknya jalur evakuasi untuk kita semua, dan kita butuh jalur evakuasi itu. Jalur evakuasi yang terpenting untuk kita hari ini adalah di majelisnya para ulama. Dengan duduk dengan kita para ulama, itulah jalur evakuasi yang harus kita ketahui jalurnya kemana, jalannya kemana. Jangan sampai hadirin kita nggak tahu mau evakuasi kemana, akhirnya salah belok, ujung-ujungnya kita pun tenggelam dibawa dengan tsunami. Oleh sebab itu disuruh sama Allah kepada tawon, kepada lebah, buat sarang. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Tsumma kuli min kullis samarat." Wahai lebah, kamu makan daripada semua buah-buahan tersebut. Tsumma kuli, makan semuanya. Di sini kita ambil lagi, ibaratkan kita ini adalah manusia. Perintah dari Allah kepada tawon, kita ibaratkan kepada kita. Banyak ulama-ulama kita yang tadi disebutkan oleh Abiwan, ada yang dari Hadramut, ada yang dari Aceh. Dari Aceh pun macam-macam, Masya Allah, dari berbagai lembaga. Ada yang dari Mudi, ada dari Utakru, ada dari Belang Bahdi, semuanya ada. Yang penting satu hadirin, ahlus sunnah wal jamaah. Maka ambil
Kuli min kuli samarat, ambil, makan sekenyang-kenyangnya daripada apa yang telah diberikan, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan pernah merasa cukup, saya pokoknya udah belajar sama Tengku Fulan, nggak mau belajar sama yang lain. Saya nggak mau, pokoknya majelis saya ini saja, kalau yang itu bukan majelis saya. Imam Bukhari pelajari asal muasal beliau menjadi orang mulia semisal Imam Bukhari itu nggak belajar dengan satu guru. Bahkan beliau mengatakan hampir 1000 guru aku belajar di dalam masa hidupku. Belajar banyak-banyak. Hadirin, Allah menurunkan ilmu kepada Nabi Muhammad. Satu Rasulullah. Tapi bayangkan, yang mengambil ilmu kepada Nabi Muhammad, karena nggak ada orang yang mampu, satu orang pun setelah Rasulullah yang mampu mutlak mengaplikasikan apapun yang ada pada diri Nabi Muhammad, nggak ada. Semuanya ngambil sebahagian karena nggak ada yang bisa sempurna seperti Rasulullah. Makanya kata Imam Busiri mengatakan wa kulluhum min Rasulillahi multabisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Bahkan para nabi-nabi pun ngambil dari Rasulullah, tapi nggak bisa banyak-banyak yang diambil sama Nabi, karena Nabi Muhammad terlalu luas. Anda tahu hadirin, berapa banyak yang dipersiapkan oleh Allah untuk ngambil daripada Nabi Muhammad, dari para kalangan sahabat, dihitung oleh para ulama 124.000 sahabat. Ada riwayat yang lain mengatakan 160.000 sahabat Allah siapkan, Allah lahirkan mereka-mereka untuk ngambil dari ilmu dari siapa? Dari satu Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, Rasulullah ini luas. Rasulullah ini terlalu luas untuk diambil hanya untuk satu orang, nggak mungkin. Dipersiapkan oleh Allah ratusan ribu orang. Maka hadirin, kita yang mau berusaha meneladani Nabi Muhammad, ya, hanya dengan satu orang, maka kita tidak akan betul-betul bisa meneladani Rasulullah SAW. Semakin banyak kita mengambil ilmu-ilmu, ini guru-guru kita punya spesialisasi masing-masing. Ada yang diantara mereka punya akhlak Rasulullah, dominannya di sini. Ada di antara guru kita yang lain yang punya akhlak Rasulullah, dominannya di sifatnya ini. Maka kalau kita ambil satu persatu, insya Allah semakin besarlah, semakin banyaklah akhlak Rasulullah, ilmu Nabi Muhammad yang ada sama kita. Maka, ayo sama-sama hadiri semaksimal mungkin kita bisa datangi semua ilmu-ilmu atau majelis-majelisnya para guru-guru kita datangin. Tapi Allah perintahkan, wasluki subula rabbiki dzulula. Kalau kamu jalan ke jalan Tuhanmu dengan mendatangi mereka-mereka ini, kamu harus bersikap dzulula, merendah. Jangan kamu tinggikan diri kamu datang kepada ilmu-ilmu, kepada majelis-majelisnya para ulama ini, kamu tinggikan diri kamu. Hari ini kita dapatin, tadi disinggung sama Abi Wan, seakan-akan kalau udah punya harta, seakan-akan bisa ngatur siapapun. Orang punya harta, ulama pun mau diatur sama dia. Dan musibahnya memang ulama zaman sekarang pun terbagi dua. Ada yang mau diatur, ada yang nggak bisa diatur. Yang mau diatur ini pula yang sekarang lebih banyak. Makanya orang-orang yang punya uang ini pun semakin sombong. Gak aku pakai, kalian yang gak bisa diatur, masih banyak kok yang bisa diatur sama kami. Tapi saya mohon, ini yang ada di depan ini, saya mohon berpegang teguhlah, jangan goyang dengan hartanya orang kaya. Ingat kata Nabi SAW, barang siapa ya yang menyampaikan sesuatu, ya, barang siapa yang tunduk dengan harta kekayaan seseorang, maka telah hilang setengah imannya. Hati-hati. Maka hadirin dululah, kita semua yang hadir bersama mereka ini, ke depan majelis-majelisnya mereka untuk mengambil ilmu mereka, kosongkan diri kita. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada satu ucapan beliau yang sangat fenomenal. Beliau mengatakan, "Dzuliltu taliban wa uzistu maqluba." Aku rendah, aku hina ketika aku masih mencari ilmu. Tapi ketika aku di saat dicari ilmuku oleh orang-orang, aku diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, wasluki subula rabbika dzulula,
Apa kata Allah? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuha fihi shifaa'un linnas. Kalau kamu sudah mendatangi dengan penuh rendah hati, kamu mendatangi mereka-mereka ini, para ulama ini, akan keluar daripada mereka syarabun mukhtalifun alwanuha, manisan-manisan, minuman-minuman yang berbeda-beda, warnanya berbeda-beda. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Yaman, ada yang dari Suriah, ada yang dari Irak, ada yang dari Aceh, ada yang dari Jawa, ada yang dari Padang. Mereka mukhtalifun alwanuha. Mereka semua warnanya berbeda-beda, tapi satu, fihi shifa' linnas. Tapi mereka senantiasa membawa obat untuk manusia. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya ini Allah ngajak berpikir. Allah ngomong sama lebah, tapi Allah setelah itu mengajak. Sesungguhnya di saat Allah memerintahkan lebah, ada tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka mudah-mudahan insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berjalan menghadap kepada Allah dengan bimbingan para ulama-ulama kita yang lurus, yang dapat membawa kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walafikum, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan dan juga kekurangan ajaran berbicara dengan di hadapan tuan-tuan guru semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.